Selamat sore Bapak Ibu, kami dari Koalisi Reformasi Sektor Keamanan, pemerhati di bidang pertahanan, kami menuntut agar proses pembahasan revisi Undang-Undang TNI dihentikan karena tidak sesuai dengan proses legislasi. Ini diadakan tertutup Bapak Ibu. Woi, Anda mendorong. Teman-teman, bagaimana kita kemudian hari ini represif? Kami menjalankan fungsi pengawasan sebagai masyarakat sipil. Kami menolak adanya pembahasan di dalam. Kami menolak adanya dui fungsi APRI, teman-teman. Bapak Ibu yang terhormat, yang katanya ingin dihormati tapi justru menyakiti rakyat, hentikan proses pembahasan RUU TNI. Hentikan! Hentikan Bapak Ibu! Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita ketemu di akhir pekan dan ini kalau Ramadan sudah pertengahan ya Ramadan karena kita masuki hari yang ke-16. Tetap semangat ya, menyongsong. Jangan mikirin, jangan nungguin apa hari raya ya, fokus pada Ramadan saja dulu karena banyak sekali saudara-saudara kita itu justru menyambut Lebaran hari raya ini dengan pilu, suasana pilu ya, tidak ada biasanya kan Ramadan diselesaikan dengan yaitu rangkaian ibadah selama 1 bulan tapi dengan kegembiraan karena banyak orang kemudian bisa silaturahmi, bisa kemudian bagi-bagi THR ke sanak famili, apalagi yang pulang kampung gitu. Lebaran kali ini kelihatannya tidak bisa, tidak banyak di antara saudara kita yang tidak bisa melakukan itu ya Mbak Agi. Indikatornya jelas karena dari riset yang dilakukan oleh Mandiri Index itu ya, dia menyebutkan bahwa tidak nggak orang banyak yang nggak bisa belanja pada Ramadan kali ini. Terus indikatornya juga terlihat kan dari tabungan yang juga mulai berkurang ya. Justru tabungannya itu kan yang bagi kelas menengah ke bawah itu makin berkurang, tapi sementara yang kaya itu makin banyak tuh tabungannya, Mbak. Jadi betul-betul makin kesenjangan itu makin banyak terjadi. Kita obrolin di tengah-tengah situasi itu banyak peristiwa yang kontradiktif gitu yang akan kita bicarakan dalam program Off the Record membaca berita di balik berita seperti biasa. Anda bersama kami, saya Hersu Arif. Dan saya Agibeta, senang sekali menjumpai Anda kembali. Senang berjumpanya, tapi sedih sama Ya, berita-berita dan ya, update news ya, yang terakhir ya, yang terjadi ini. ya, ya. Ini yang saya sebut tadi ya, misalnya ada berita Tanah Abang yang sepi. Tanah Abang ini Ya, kan jangan dibayang itu hanya Jakarta saja gitu karena oke ada Anda kemarin juga nyebut alasannya karena ini kan banyak online. Iya, tapi banyak online itu juga yang ngambilnya dari Tanah Abang kalau di daerah-daerah itu yang penjual online-nya gitu ya banyak. Tentu dari Cina juga banyak tapi biasanya saya tahu banyak yang kalau Lebaran kini mereka udah borong itu stoknya udah sebelum Ramadan ya Mbak Agi ya. Mereka sudah memborong stoknya. Nah, tapi benar-benar kali ini lesu ya. Kita paham karena banyak sekali terjadi PHK di mana-mana dan apa kemudian tidak ada boro-boro mikirin THR mereka bisa tetap apa punya gaji tiap bulanan aja udah senang sekali. Nah, di tengah situasi itu sebenarnya sekarang kita kemudian jadi ngelus dada juga ketika mendapati fakta bahwa DPR itu sekarang sedang tengah melakukan rapat-rapat kerja dan itu dilakukan rupanya di hotel-hotel mewah di Jakarta ya yang paling banyak disoroti itu kan rapat membahas revisi RUU TNI. Tapi ternyata bukan hanya TNI ya, polisi, terus apa lagi Mbak? Kejaksaan, kejaksaan. ya Mhm. itu semua Betul. dilakukan terus yang lain juga dilakukan di mana di hotel Hotel. mewah. Ayo, Mhm. Fireman itu saya kira ini hotel paling mewah ya di Jakarta. Saya nggak tahu, kita nggak mainannya di hotel sih Mbak Agi ya. Iya, Fairmont ini sendiri salah satu hotel termewah ya, karena lokasinya sangat dekat dengan Senayan, terus kemudian betul-betul di pusat kota gitu, dan juga berbagai fasilitasnya. Dan kalau kita melihat, kita misalnya memesan lewat Traveloka atau lewat aplikasi, banyak sekali aplikasi yang kita bisa gunakan. Rata-rata itu di atas 3 juta, Mas Herso. Kamarnya Jadi per malam ya. per malamnya di atas 3 juta dan itu baru sewa kamar ya. Dan kemudian untuk ruang rapatnya biasanya yang seperti ini kan ada ruang besar, kemudian ada rapat-rapat kecil begitu ya. Nah, kita bisa bayangkan berapa. Kalau seandainya itu secara paket berarti mereka ini kan apa sih istilahnya kalau menurut
Utut Adianto, Ketua Komisi 1 konsinyering atau apa begitu ya. Itu artinya mereka ini tidak hanya anggota DPR saja, tapi juga ada pihak-pihak tertentu begitu ya, yang Apa biasanya juga ahlinya segala ikut di macam pasti proyek-proyek. dilibatkan ya gitu. Tim Iya, ahlinya betul. dilibatkan. Tapi sejauh mana dilibatkannya? Kan kita tidak tahu. Dan berapa persen dari anggota Komisi 1 itu yang sebenarnya mengikuti? Kan ada juga dari Hmm. netizen itu yang mengatakan, saya pernah mengikuti rapat semacam ini, rapat DPR semacam ini. Dan kemudian banyak kamar kosong. Yang artinya, ya sebagaimana mereka rapat juga di offline di DPR, begitu. Belum tentu kalau rapat di hotel yang kemudian mereka betul-betul terawasi, begitu ya, absennya apa dan sebagainya, mereka tidak boleh pulang 24 jam. Kalau seandainya berlangsung selama 2 hari, artinya 48 jam betul-betul harus berkonsentrasi. Kan itu yang dikatakan oleh Utut Adianto begitu, sebagai alasan kenapa harus dilangsungkan di hotel, di mana semuanya dari makan, minum, tidur, apa namanya, ibadah apa dan sebagainya ada di situ. Jadi mereka tidak, misalnya kalau dilakukan di DPR, mereka pulang pergi yang barangkali datangnya terlambat sehingga dimulai rapatnya terlambat. Jadi itu bisa dihindari hal seperti itu begitu. Ya, ya, ya. Alasannya adalah itu. Padahal tetap saja anggota-anggota DPR ini punya rumah dinas kok di Jakarta begitu, Ya. dan kemudian juga mereka yang datang dari daerah, misalnya dari DPRD atau Kalau para sekarang diganti ahli uang atau sewa, Mbak. pakar. Kalau kemarin uang dia sekali kan nggak dipakai lagi ya. Sekarang mereka diganti Mhm. uang pengganti untuk sewa. Uang Tapi sewa. tetap aja itu rumah jabatan ya karena fasilitas dari Betul. negara gitu. Dibayari kok sama Hmm. negara begitu. Dan Hmm. kalau seandainya tamu-tamu itu juga bisa misalnya dengan alasan disatukan, ya mereka disatukan di satu tempat penginapan gitu. Dan Iya. lagi, apakah harus dengan spesifikasi hotel bintang 5 sih Mas Hersu? Hmm, Sekarang iya. nih kondisi ini sedang awur-awuran, sedang ancur-ancurnya Nah, itu ekonomi dia. begitu. Makanya kan kalau Utut, Pak, saya menyimak itu Mas Utut katanya menyatakan dari dulu juga sudah biasa dilakukan seperti ini. Ya kan dulu belum seperti sekarang ketika sedang di efisiensi dilakukan oleh pemerintah dan rakyat juga sedang menderita. Ini kan jujur aja memang kalau di PR sekarang ini kan yang kenapa kita teriak-teriak soal adanya check and balance dan sebagainya kan sekarang ini relatif sebenarnya tidak ada sama sekali partai oposisi. Mhm. Karena kalau Mhm. kita sebutkan satu-satunya yang di luar pemerintahan itu belum masuk di pemerintahan itu kan hanya PDIP. Tapi PDIP ini kan kita tahu kan omon-omon kan mereka sendiri sebenarnya nggak solid di DPR-nya itu ya. Terutama yang di DPR ini justru malah faksi yang lebih pragmatis kan gitu, lebih Mhm. kalau mereka ini meskipun takut pada Ibu Megawati, tapi sebenarnya mereka juga ya masih takut juga pada Jokowi. Dan kalau sekarang juga mereka lebih mendekat pada Pak Prabowo kan gitu. Iya, betul. Dan kita tahu seperti Mas Hirsu tadi katakan ada faksi-faksi di PDIP begitu ya. Mm, mm, Ya seperti Utut ini kita kenal termasuk ke dalam faksinya Puan Maharani begitulah ya. mm. Faksinya Puan Maharani ini permisif terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah, kebijakan Prabowo, apapun kebijakan tersebut. Beda dengan Dan itu faksinya Ibu sejak zaman Mega. Jokowi kan ya sebenarnya ya. Sebenarnya sejak dari zaman Jokowi, makanya dia lebih permisif kan kepada Gibran, kepada Jokowi sendiri, begitu ya. Terlihat ingin mengesankan bahwa hubungan kami baik-baik saja. Mm, Sementara kalau faksi-faksi yang lain, walaupun sesama anggota DPR, misalnya Deddy Sitorus, begitu, mm. terus Adian kemudian Apitupulu. Masinton, ya Mm, Adian Masinton sekarang sudah mm, menjadi eksekutif ya. Dulu ketika masih di DPR juga berbeda faksinya. Mereka adalah faksi dari Ibu Mega, mereka juga lebih dekat dengan Hasto yang sekarang apa namanya, dikriminalisasi gitu ya, eh, berdasarkan berdasarkan anggapan mereka begitu. Tapi ya itu, kita tahu ada faksi-faksi ini begitu. Jadi antara apa ya, oposisi dan setengah oposisi, bahkan nggak sampai setengah oposisi begitu, iya. mungkin hanya seperberapanya oposisi. Nah, ini yang menarik Mas Hersu, pembelaan dari seorang ketua komisi 1 begitu. Kok pembelaannya jadi kayak anak kecil ya kalau saya melihat. Apa nih Misalnya kita maksudnya? Utut ya ini maksudnya ya. Putut Adianto dari PDIP ini, dia kan menjadi ketua komisi 1 sekarang. Kalau dulu kan Mutia Hafid ya, sekarang menjadi Menteri Komdiji. Hmm. Nah, Utut ini ketika ditanya oleh wartawan, dia jawabannya seperti ini. Dari dulu, coba kamu cek. Katanya begitu. Soal ketika ditanya kenapa melakukan rapat ini di Hotel Fairmont tadi begitu. Dia mengatakan bahwa pembahasan undang-undang kejaksaan di Hotel Sheraton, Hmm. undang-undang perlindungan data pribadi di Interkontinental. Kok nggak kamu kritik? Dia bilang Hmm. begitu. Hmm. Ini apa, menjawab pertanyaan wartawan. Juga dia menjawab soal apa, menjelaskan soal consignering itu tadi, di mana semuanya harus dalam satu tempat, Hmm. semuanya
harus terlokalisir begitu ya, dan juga steril terhadap gangguan-gangguan luar apa dan sebagainya. Gangguan luar apa ya kira-kira? Apakah apa masyarakat, suara masyarakat, aktivis, koalisi rakyat kecil begitu ya, mereka dianggap sebagai gangguan gitu. Jadi ini memang aneh kalau menurut saya, apalagi dia mengatakan dari dulu coba kamu cek begitu. Kok nggak kamu kritik? Ya, kamu sendiri kenapa tidak mengikuti efisiensi yang dijelaskan oleh Pak Prabowo? Kan Hmm. kamu anggota DPR, ya kan Mas Edison? Dia Hmm. anggota DPR, wakil dari rakyat. Sekarang rakyat ini mengalami PHK besar-besaran. Hmm. Ratusan ribu orang menganggur. Tadi yang dijelaskan Mas Edison yang tidak memiliki daya beli dan kemudian mereka pulang ke kampung. Hmm. Ini banyak sekali yang disinyalir mereka memang pulang ke kampung untuk seterusnya. Nggak Karena balik lagi sudah ya. tidak ada pekerjaan lagi di sini. Begitu. Ini seperti yang zaman COVID dulu Mas Hmm. Hersu yang Hmm. banyak sekali PHK, perusahaan-perusahaan begitu kan tutup sehingga pulang rame-rame untuk tidak kembali lagi. Mereka tidak bisa memperpanjang kontrakannya dan sebagainya. Yang menjadi korban kan karena menengah ke bawah begitu. Jadi ini sungguh-sungguh memprihatinkan alasan yang seperti itu bahwa ini sudah lama sebelum ada pernyataan efisiensi. Sekarang transfer ke daerah TKD saja dikurangin 50%. Terus kemudian juga seperti Mas Irsu kemarin ya kirimkan ke saya bagaimana seperti Universitas Negeri Jakarta saja sekarang sudah membuat list tentang penyewaan apa namanya aulanya disewakan, Iya, apanya disewakan. dikomersialkan semua itu ya. Iya, yang dari yang besar sampai yang kecil itu disewakan demi apa? Demi ya karena ini efisiensi yang seperti itu begitu. Terus kemudian saya tanya ya kepada mahasiswa, saya tanya, apakah di mahasiswa apa namanya negeri juga, apakah di tempatmu sekarang begini? Oh iya, kami mendengar itu gitu, bahwa sudah ada rancangan gitu. Kalau dulu himpunan mahasiswa menggunakan aula, menggunakan apa itu Iya. gratis. Hmm. Mungkin sekarang kami akan dikenakan biaya atau dari pihak lain dari luar itu akan diperbolehkan untuk menggunakan aula-aula tersebut dan kemudian apa menyewa seperti untuk apa bekerjasama dengan IO dan sebagainya dan kemudian dikomersilkan. Ini sudah mulai terjadi banyak Mas Hersu. Nah, situasi seperti ini yang memprihatinkan seperti ini kok mereka tetap berfoya-foya. Dulu ya dulu, sekarang sekarang kan presidennya saja beda dan kemudian kebijakannya juga beda. Ini itulah yang ya akhirnya ada digeruduk kan ya apa namanya rapat tersebut akhirnya digeruduk oleh koalisi masyarakat sipil. Ini luar Ya, biasa, rame, viral Mas Irsu penggerudukan ya tersebut. kita tonton dulu ya videonya Mbak Agi ya. Oh baik. Selamat sore Bapak Ibu, kami dari Koalisi Reformasi Sektor Keamanan, pemerhati di bidang pertahanan, kami menuntut agar proses pembahasan revisi Undang-Undang TNI dihentikan karena tidak sesuai dengan proses legislasi. Ini diadakan tertutup Bapak Ibu. Woi, Anda mendorong. Teman-teman, bagaimana kita kemudian hari ini represif? Kami menjalankan fungsi pengawasan sebagai masyarakat sipil. Kami menolak adanya pembahasan di dalam. Kami menolak adanya dui fungsi APRI, teman-teman. Bapak Ibu yang terhormat, yang katanya ingin dihormati tapi justru menyakiti rakyat. Hentikan proses pembahasan RUU TNI. Hentikan! Hentikan Bapak Ibu! Karena tidak sesuai dengan proses legislasi. Ini diadakan tertutup Bapak Ibu. Pak, Woi, Anda mendorong. Teman-teman, bagaimana kita kemudian hari ini represif? Kami menjalankan fungsi pengawasan sebagai masyarakat sipil. Kami menolak adanya pembahasan di dalam. Kami menolak adanya dui fungsi APRI, teman-teman. Bapak Ibu yang terhormat, yang katanya ingin dihormati tapi justru menyakiti rakyat. Hentikan proses pembahasan RUU TNI. Hentikan! Hentikan Bapak Ibu! Kami meminta agar dihentikan karena prosesnya dilakukan secara diam-diam dan tertutup. Tolak RUU TNI! Tolak RUU TNI! Stop dui fungsi militer. Stop dui fungsi militer! Kembalikan militer ke barak. Kembalikan militer ke barak! Ya, yang geruduk nggak terlalu banyak, tapi media impactnya luar biasa banget ini Mbak Agi ya. Iya, impact-nya luar biasa sekali karena mereka yang menggeruduk ini sepertinya sudah muak begitu ya dan kemudian mereka juga pasang badan seperti itu begitu apapun yang terjadi kayaknya sudah cuek begitu dan ya koalisi masyarakat sipil salah satunya itu Andri Yunus dari Kontras dan kemudian yang dua lagi itu
bagian dari koalisi masyarakat sipil kan kita tahu banyak sekali yang tergabung di situ begitu. Dan ini mereka membawa poster ini kita salut juga karena ini kan dilakukan ya rapat itu di lantai atas dan mereka dengan saya bisa bayangkan mereka sembunyi-sembunyi, makanya hanya 3 orang yang naik. Sementara kita tahu kalau demo koalisi masyarakat sipil itu bisa ratusan bahkan bisa ribuan gitu. Jadi mereka hanya bertiga yang naik dengan membawa poster-poster itu tadi dan di atas itu sekitar 10 menit lebih begitu. Karena itu tadi yang merekam siapa begitu, yang merekam siapa itu bisa saya tidak tahu apakah dari mereka bertiga salah satunya merekam karena mereka sibuk membawa poster, tapi kalau kita lihat dari HP begitu apa kan ada rekaman yang lain Mas Ersu itu berasal dari eh, anggota-anggota DPR juga pengamanan di situ yang kemudian merekam. Ya, 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 ya. Kan biasanya untuk hotel seperti ini kalau kita nggak punya kuncinya nggak bisa naik ke atas ya. Ini kok bisa ya? Hmm. Iya, betul. Biasanya sekarang kan sudah dengan digital begitu Hmm. ya, tidak bisa dengan Hmm. apa namanya dengan lift langsung pencet seperti itu. Nah, ini juga masih kita pertanyakan. Tapi kalau menurut pengalaman saya, eh, kita kalau di kantor begitu atau di hotel yang seperti ini kita bisa menunggu Mas Hersu. Hmm. Bisa menunggu siapa yang akan naik dan kita nyelip gitu ya. Nyeruntul begitu. Kita Ya. masuk nyeruntul Ikut di terus lantai yang kemudian sama ya, naiknya di lantai yang sama gitu ya. Betul. Apakah ada yang bersimpati kepada mereka sehingga mereka bisa memencet lantai berapa? Biasanya kalau udah di atas di dalam lift ya kita bisa memencet gitu lantai berapa kita akan keluar gitu. Ataukah mendapatkan bantuan dari pihak lain kita juga tidak tahu gitu ya. Ya namanya aktivis itu banyak sekali akalnya lah dan mereka juga mengetahui ada di mana di lantai berapa tepatnya di ruang apa itu kan juga berdasarkan hasil investigasi mereka begitu. Ya, kita mesti ingatkan ya, memang ada revisi-revisi sekarang ini, banyak revisi yang tadi selain RUU PTN ada kejaksaan juga, kemudian ada juga polisi yang sedang dibahas juga. Kalau kemarin RUU kejaksaan kan yang dipersoalkan kan ada draft bahwa kalau anggota kejaksaan, kejaksaan itu yang kemudian dia terkait kasus pidana itu harus kalau pemeriksaannya harus aja izin dari Kejaksaan Agung segala macam itu kan itu yang jadi berbahaya gitu ya. Kalau TNI ini kita tahu ini ada karena rancangannya tadinya dari 15 kementerian dan lembaga yang bisa ditempati oleh perwira TNI aktif, tapi sekarang tambah 16 ya Mbak Agi ya jadinya ya. Betul. Dan yang juga rame kemarin itu kan soal Mayor Teddy yang sekarang jadi Letkol Teddy itu juga sangat rame dan katanya kemudian dia ditempatkan di Setmil Press gitu. Oke, ini sebenarnya TNI relatif kita bisa lebih pantau ya apa mereka masuk di mana dan lain. Yang lebih bahaya itu Polri memang. Polri itu kan dia bisa masuk sekarang saja dia udah bisa masuk di mana-mana apalagi nanti dengan kalau dengan undang-undang revisi itu. Ini makin jadi kayak ada yang banyak khawatir itu kalangan koalisi masyarakat sipil dia jadi semacam super body gitu ya, lembaga yang sangat berkuasa. Sekarang aja mereka udah sangat berkuasa apalagi dengan nanti penguatan-penguatan. Jadi saya kira mesti dikritisi semua itu. Saya sepakat soal substansinya mesti dikritisi tapi bukan seperti yang dikatakan oleh Utut tadi ya. Kenapa kok cuman kami aja? Ya semua harus dikritisi gitu. Apalagi kalau yang dikritisi ini kan bukan hanya soal materinya, substansinya, tapi juga pelaksanaannya karena di Ya. hotel yang mewah tadi itu di tengah situasi yang rakyat diminta untuk prihatin, mereka malah seperti itu gaya hidupnya. Jadi itu yang memang terjadi sering sekali nggak antara narasi atau antara orasi yang disampaikan oleh Pak Prabowo banyak sekali kemudian realitasnya di lapangan nggak terjadi kan Pak Prabowo menyatakan bahwa pertemuan-pertemuan besar ya itu dibatasi kalau bisa ya Pak maksimal paling berapa orang di situ yang lainnya menggunakan video con kan Pak Prabowo jelas menyatakan seperti itu gitu ini kok malah di kondisi itu tapi Pak Prabowo sendiri juga memulainya dengan melantik seluruh kepala daerah di istana itu kan juga duit yang besar dilakukan itu padahal zaman dulu kan untuk kepala-kepala daerah itu cukup dilantik oleh misalnya levelnya oleh Menteri Dalam Negeri kalau untuk kepala daerah tingkat 1 kalau gubernur kalau bupati dan wali kota bisa dilakukan oleh gubernur karena gubernur itu kan perwakilan pemerintah pusat di daerah. Nah, jadi dalam banyak hal ini antara narasi gitu dengan realitasnya memang nggak sejalan. Nah, ini yang membuat biasanya kemudian gagal program itu karena orang melihat lu omon-omon doang kita yang suruh efisien kalian nggak efisien kan.
Iya, betul sekali. Jadi apa yang terjadi sekarang seperti misalnya segala sesuatu itu transparan. Apalagi ini DPR, Hmm. rapat dari wakil rakyat. Ya sudah, pasti rakyat harus mengetahui. Tapi kenapa dilakukan secara tertutup? Dan kenapa tidak ada live streaming, Mas Hersu? Biasanya untuk rapat-rapat seperti ini ya, kita lihat seperti misalnya untuk pansus, panja, apa dan sebagainya yang dilakukan di DPR, kita bisa mengikuti setiap hari. Rakyat bisa ikut bersuara, bahkan kolom komen itu dibuka, begitu kan? Eh, tapi ini kalau kita melihat rapat ini selama 2 hari, hari apa namanya, tanggal 14 dan tanggal 15 ini, itu tidak ada live streaming, baik itu di akun DPR RI maupun akun Parlemen TV. Hmm. Jadi kan biasanya ada live di situ, begitu, yang kita bisa ikut mengikuti dari awal sampai ini tidak ada. Ini ada apa? Ya tidak heran kalau kemudian netizen ada yang mengatakan ya karena yang sedang dirapatkan itu adalah soal kejahatan, kong kali kong apa dan sebagainya untuk ya apa namanya untuk memberikan kesempatan kepada pihak-pihak untuk lebih berkuasa apa dan sebagainya. Ya akhirnya netizen berprasangka buruk karena ya pelaksanaannya seperti itu dan kita lihat juga eh, ini kalau berdasarkan misalnya dari Golkar ya, mereka mengatakan ini wakil DPR dari Golkar siapa, Adis Kadir ya kalau tidak salah Mas Hersu, dia juga mengatakan ini tidak mungkin akan disahkan atau diputuskan selama masa ini karena kan sebentar lagi itu sudah Reses ya. reses. Hmm. Ya. Iya, sebenarnya cuma tinggal beberapa hari. Nah, kalau seandainya ini memang nanti menjadi apa namanya disetujui dan kemudian disahkan dalam beberapa hari ya, kita kembali kepada riwayat berbagai undang-undang yang dirapatkan dan disahkan secara kilat tanpa ada banyak Iya, sosialisasi ingat kepada kemarin yang pihak. ribut-ribut soal revisi Undang-Undang Pilkada hanya hitungan jam. Betul. Iya, Terus itu. kemudian Omnibus Law gitu Ya, kan, sampai malam-malam seribuan halaman ya bisa. malam-malam disahkannya kan. IKN juga, iya sekarang Itu. Omnibus Law banyak bermasalah, Iya. digugat apa dan sebagainya. IKN juga sama seperti itu. Kenapa yang seperti itu tidak menjadi pelajaran gitu? Ini kepentingan siapa sih sebetulnya yang ya seperti kata Mas Hersu, kita juga bukan berarti kok ini yang soal TNI seperti ini, sementara Polri sendiri kita harusnya waspada begitu ya dengan kekuasaan kepolisian Republik Indonesia ini yang sepertinya melampaui dari wewenang TNI sendiri kan seperti itu. Iya, dan Bahkan pengalaman pilkada sama pemilu dan pilpres kemarin kan bagaimana peran peran parcok itu yang disebut itu kan luar biasa banget. Ini berbahaya betul. karena kalau tidak ada kontrol ya seperti itu akhirnya lembaga itu menjadi super body. Apalagi polisi ini kan sebenarnya institusi sipil tapi dia bersenjata kan begitu. Iya. Itu yang membuat kita justru banyak sekali jumbo ya apa jumbo itu Mhm. eh, apa ya bingung lah gitu menempatkan kalau TNI kan jelas clear undang-undangnya dia adalah Mhm. militer gitu kalau polisi Betul. sipil tapi dia bersenjata gitu dan Mhm. kemudian strukturnya itu kan dari level pusat sampai tingkat tingkat desa ya ada babin segala Mhm. macam jadi mereka ketika kemudian digunakan untuk oleh kekuasaan seperti di eranya Pak Jokowi ya dia efektif banget itu terjadi pada pilpres kemarin pada pemilu bahkan pilkada ya ketika Pak Mhm. Jokowi misalnya di Jawa Tengah dan seperti turun itu kan kelihatan sekali digdaya betul ini mesin politik mereka. Iya, karena kita melihat memang Jokowi ini sebagai orang sipil dia lebih bisa menggunakan using Kepolisian Republik Indonesia atau Polri gitu ketimbang TNI. Dan lagi memang kalau TNI ini Mas Hersu mereka masih lebih bisa dikatakan independen ya independen begitu ya kecuali hanya beberapa kelompok saja begitu yang kemudian ya betul-betul membela Jokowi begitu karena ada geng Solo apa dan sebagainya. Tapi kalau kita melihat 2014 gitu keluarga TNI di komplek-komplek TNI itu yang menang malah Prabowo ketika itu kan. Dari situ saja kita sudah melihat bagaimana mereka bisa mereka lebih independen begitu Yep. dalam menyuarakan suaranya begitu. Sementara kalau kepolisian ini ya kita tahu Pak Jokowi memang ingin menggunakan itu sebagai backingnya dia baik pada pilpres baik pada pilkada, pilek yang semuanya itu terafiliasi lah kepada Jokowi Kalau begitu. sekarang Nanti lebih Mbak lebih efektif menggunakan polisi ketimbang tentara ya. Kalau tentara itu betul. satu memang mereka kan sudah lama nggak main-main politik itu karena sejak Mhm. mereka setelah reformasi kemudian mereka back to basic itu kan Ya. mereka nggak punya keterampilan seperti Mhm. tentara-tentara seniornya pada masa Orde Baru Betul. dulu gitu. Mhm. Yang sekarang yang Mhm. piawai main seperti itu polisi kan gitu. Dan Mhm. kemudian kalau dari dunia internasional kalau sampai ada tentara misalnya terlibat di dalam politik itu bisa Mhm. menimbulkan sorotan Iya, internasional luar biasa. Kalau
Kalau HAM. polisi Ya. kita kan bagian dari masyarakat sipil juga itu yang membuat jadi dia lebih bisa leluasa memainkan itu gitu. Iya, masyarakat sipil tapi bersenjata dan Mm-mm. kemudian juga berbagai skandal begitu ya, seperti memasukkan senjata-senjata yang hampir sama dengan TNI, bahkan ketika zaman Pak Panglima TNI Gatot Nurmantio begitu ya, itu kan malah justru dia mengatakan ini senjatanya malah lebih berat lagi, lebih Lebih canggih lagi canggih dari dari tentara, iya iya iya. Aduh, Iya. begitu. Oke, Iya. kita Mhm. kita tinggalkan ya soal ini. Tapi eh, kita bukannya kita sepakat kawal terus, tapi jangan hanya fokus ke RUU TNI, RUU lain yang juga potensi jauh lebih serius itu harus dikawal. Kita harus digeruduk juga lah supaya supaya adil gitu. Kita pindah ke mana, Mbak? Di Jawa Barat ini menarik ya. Setelah menghilang katanya sekarang udah bisa dihubungi ya, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil tuh ya. Tapi masih belum muncul ke publik gitu ya Mbak Agi setelah rumahnya habis digerebek oleh KPK itu ya. Belum, kalau kemunculan ke publiknya itu belum. Hmm. Nah, kita juga mempertanyakan benar nih, Ketua DPD Golkar Jawa Barat sudah berhasil menghubungi, itu kan pertanyaannya begitu ya. Karena sebelumnya ini MQ Iswara ya namanya ya, Ketua Ya. DPD. Sebelumnya dulu sekretaris, sekarang sudah Ketua DPD Jabar ya. Dia mengatakan bahwa tidak bisa menghubungi dan kalau seandainya kita kembali ke belakang, waktu penggeledahan itu tanggal 10 ya, hari Senin. Hmm. Hari Senin rumah RK digeledah dan kabarnya sebetulnya tidak hanya rumah RK saja yang digeledah, ada 12 lokasi yang digeledah. Dan ada juga netizen yang mengabarkan bahwa sebetulnya tidak hanya satu rumah RK itu yang Hmm. digeledah. Saya Hmm. tidak tahu karena belum terkonfirmasi apakah betul tidak hanya satu saja rumah RK yang digeledah. Cuman sekarang Iswara begitu Ketua DPD Jabar kabarnya sudah hari apa berarti hari Jumat ya, hari Jumat malam sudah bisa menghubungi karena sebelumnya viral banget Mas Hersu, bagaimana RK ini menghilang bak ditelan bumi. Siapapun Iya. tidak tahu dia ada di mana. Dihubungi oleh Golkar itu tidak bisa terhubung begitu ya. Jadi tidak tahu keberadaannya ada di mana. Nah, sekarang katanya masih berada di Bandung begitu. Oh, belum OTW ke KPK belum ya? Iya, pada konferensi pers KPK yang terakhir itu mengatakan bahwa secepatnya begitu ya akan diperiksa. Ya, sebelumnya kalau kita melihat dari apa podcast para pensiunan KPK begitu ya, wawancara dengan Yudi Purnomo yang dulu menjadi Ketua Serikat Karyawan KPK, begitu pegawai KPK, begitu juga Novel Baswedan apalah dan sebagainya, pengamat begitu. Mereka mengatakan ya kalau sudah sampai digeledah seperti itu tidak mungkin tidak akan diperiksa begitu. Semuanya kalau yang digeledah seperti itu biasanya KPK itu belum yakin mereka tidak akan melakukan penggeledahan. Apalagi dalam penggeledahan kali ini kemarin pada konferensi persnya itu kan tidak secara spesifik mengatakan bahwa itu diambil dari rumah RK ataukah dari mana gitu ya, dari rumah Dirut, mantan Dirut, ataukah yang sudah mengundurkan diri dan sekarang menjadi tersangka. Kita tidak tahu dari mana, tapi KPK mengatakan bahwa akumulasi itu ada 70 miliar yang Deposito di ya? betul berupa deposito dan dalam hal ini KPK juga sudah menengarai sudah tahu begitu kan dana yang 400 miliar sekian tersebut untuk iklan tersebut ternyata kan yang terpakai itu yang sesungguhnya ditransfer tidak sampai 50% Mas Hersu, ada 221 miliar atau berapa pokoknya 200 lebih begitu yang ternyata itu gelap lah. Jadi merupakan dana yang menyebar kemana-mana begitu dan selain dari 70 miliar tersebut ternyata ada juga mobil dan juga kendaraan roda dua begitu yang katanya juga disita. Kita tidak tahu asalnya dari mana, belum diumumkan. Iya. Kita ke mana wae nya, Kang RK? Iya, apa ya? Kalau kita melihat akun media sosialnya ini sungguh Heeh. sungguh tidak sesuai dengan gambaran RK yang orang yang sangat aktif di media Oke. sosial, Mas Hersу. Iya. Iya, karena Mbak kalau hilang di ditelan bumi begitu ya. hilang ditelan bumi sejak kekalahannya itu begitu. Hmm. Jadi untuk Instagram misalnya terakhir update itu dia mengucapkan selamat ya. Peluk-pelukan gitu kepada Pramono Anung dan juga Rano Karno itu kalau tidak salah 13 Desember. Ya dan kemudian untuk unggahan di X-nya itu kan terakhir tanggal 20 November 2024 ya. Di Lama mana dong ya. lama banget untuk seorang RK Mas Hersu yang dimana dia begitu aktif begitu kan dan
pada unggahan di X-nya itu dia masih memakai saat dia kampanye bertemu ibu-ibu begitu ya, dia masih memakai uniform yang dipakai gitu oleh oleh Ridho begitu ya, oleh apa tim kampanyenya, Hmm. dan sesudah itu ya tidak ada kabarnya begitu. Ini sangat berbeda misalnya kalau kita bandingkan dengan Anies misalnya, baik dia ketika dia kalah, ketika Pilpres dan sesudahnya kegiatannya tetap saja berlangsung. Jadi sepertinya memang media sosial itu tidak digunakan untuk selalu tujuannya adalah untuk keterpilihan atau Kampanye ya elektabilitas untuk gitu ya. elektoral saja ya. Tapi memang Bukan. nyesek ya kasus RK ini nyesek banget kan dia ya. Sudah dia kalah tadinya dia nggak pengen di Jakarta tapi akhirnya dia setuju Jakarta dan kemudian kalah. Yang nyesek ya sekarang tiba-tiba terjadi urusannya sama KPK. Ini kan kayak bertubi-tubi gitu dampaknya kepada RK dan mungkin selama ini RK tidak cukup siap ya menghadapi kekalahan semacam ini karena dia kan selalu menjadi media sosial darling gitu sebelumnya Mbak Agi ya ketika di Mhm. wali kota maupun di Jawa Barat gitu tiba-tiba dia menghadapi ketika di Jakarta dia nggak terbayang dia akan menghadapi apa penolakan yang keras luar biasa seperti itu gitu ya sampai banyak sekali upaya-upaya dia untuk menjadikan dia bisa lebih diterima gitu. Tapi tetap aja ditolak sama orang Jakarta kan gitu. Iya, ya, ya. Karena orang Jakarta itu kan lebih, ya pendidikannya lebih tinggi lah ya Mas Hersu. Hmm. Kita tahu lah pendidikan di Jawa Barat seperti apa. Dan RK sendiri pernah loh pada sebuah wawancara, tapi ketika itu kan untuk Pilpres ya, bukan Ya. untuk Pilkada. Yang dia mengatakan bahwa untuk di Jawa Barat karena pendidikannya masih rendah, makanya yang oke gas itu laku begitu. Hmm. Ya, sementara kalau yang di Jakarta ini kan berbeda level pendidikannya. Banyak orang pintar lah begitu dan mereka lebih melek untuk apa namanya untuk berita-berita di internet apa dan sebagainya, fasilitas Ya. untuk membuka internet juga banyak. Dan itu tadi yang Mas Ersu bilang bahwa dia sudah berupaya banyak dan sekarang ini yang apa kembali mencuat adalah bagaimana RK ini dulu dikatakan menghilangkan logat Sunda begitu Nah, sejak mencalonkan diri dari Gubernur Jakarta. gimana caranya orang gaya kayak kakak Bayan gitu tiba-tiba mesti berubah nggak bisa kan Pak Pramono Anung juga tetap aja Jawa itu logatnya nggak bisa berubah kayak Jakarta yang Jakarta ya Rano Karno lah ya walaupun dia juga bukan orang orang Betawi orang Minang tapi dia kan kecilnya tumbuh di Jakarta gitu. Iya, dan ini bukan sekedar bukan sekedar kita menganalisa, tapi memang pengakuannya ya seperti itu. Seperti Oh misalnya iya. nih saya. Iya, pengakuan seperti itu Mas Itu. Saya buka saja nih ya linknya. Misalnya seperti dimuat oleh Tempo. Judulnya Atalia Logat Sunda Ridwan Kamil sudah mulai menghilang. Jadi di sini Atalia Praratia, istrinya yang dikenal sebagai Cinta tersebut, itu mengatakan bahwa suaminya secara bertahap menghilangkan logat Sundanya sejak resmi mencalonkan diri sebagai calon gubernur di Pilkada Jakarta. Jadi memang memang jadi kalau orang Jakarta malah melihatnya sebagai sesuatu sikap yang manipulatif Ya begitu dan kan? artifisial banget dia Iya, soal logat sih. ya aduh luar biasa. Dan sekarang ini kalau kita melihat seperti ini ya memang Ridwan Kamil ini sudah ditinggalkan ya, Iya. ditinggalkan oleh koalisinya, ditinggalkan oleh Prabowo, Bahkan ditinggalkan Golkar juga loh, bukan hanya oleh Golkar kan Golkar dia. juga. Iya dia Betul, ini Golkar. yang ngurusi hanya DPD, padahal dia di DPP kapasitasnya atau kedudukannya itu sebagai ketua, salah satu ketua Wakil Golkar. wakil Tapi ketua umum apa ketua dia ya? Wakil ketua ketua. Mas Edi Oh ketua katanya ya. ya. Hmm. Mhm. Hmm. Iya, jadi ya sekarang hanya tingkat DPD yang nyari-nyari begitu kan. Kalau Dan kalau DPR kalau pusat saya juga terkejut komentarnya bahwa ya kan dia orang baru di betul, peristiwanya belum waktu itu dia belum jadi kader Golkar katanya gitu kan. Aduh sedih banget tuh. aduh sedih banget. Padahal bagaimana dia menjadi kader Golkar, dikasih jaket kuning itu, terus Pakai kemudian Vespa pakai kuning, naik Vespa kuning, naik begitu. Vespa kuning, Iya. betul itu. Ya, beginilah nasibnya ya. Jadi Ya. kita lihat perkembangannya, kapan RK ini akan diperiksa Iya, oleh ini KPK. saya kira mungkin karena latar belakang dia sendiri juga yang selama ini tidak loyal ya, tidak tulus gitu kan. Betul. Kalau dalam Mhm. hubungan dengan orang itu, ya ketika dia membutuhkan orang dia akan berbaik-baik, tapi ketika tujuannya tercapai dia akan meninggalkan orang itu ya. Dan kasus ini sebenarnya bukan hanya orang, partai politik ya, yang Mhm. terang-terangan yang menyatakan itu kan Nasdem ya, yang ketika Betul. ketika dia maju menjadi gubernur dulu, Hmm. calon gubernur kan dia susah cahaya mencari di PDIP waktu itu ke Iya. Jawa Tinggi nggak bisa tembus dan sebagainya. Akhirnya kan Nasdem yang mendukungnya dan tanpa syarat lagi. Tapi
belakangan Betul. Nasruddin merasa mau bicara dengan dia aja udah susah kan gitu ya. Ya, emang sesuatu itu pasti ada karmanya lah. Ada pembalasannya. Jadi ini Ya. semacam cinta platonik begitu ya. RK ini hubungannya dengan apa? Dengan partai-partai dan juga dengan konstituennya begitu kan. Ini semacam itu karena ketika pindah ke Jakarta saja dia berusaha untuk mencintai Persija dengan mengatakan ketika ditanya soal Persib Bandung apa dan sebagainya. Yang itu juga Hmm. membuat sudah dia berusaha seperti itu, tapi orang-orang Persija dan fans Persija begitu, Tetap gak ini ya. Jackmania tetap tidak percaya, begitu kan Iya. kasihan banget gitu. Iya, iya, iya. Nah, sekarang tiba-tiba kasus kasus ini. Dan dia akan segera dipanggil ya oleh KPK ya, Mbak Agi ya. Ya, pernyataan dari KPK seperti itulah. Oke, Mhm. Mbak Agi, kita kalau masih ada mau ditambahkan soal RK? Sudah cukup Mas Hersu, kasihan Cukup. pemirsa The Record. Ya, ya. Sampai ketemu lagi insya Allah. Kami mohon pamit, saya Ersun Arif. Dan saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.